Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Pertama-tama mari mari berdoa dengan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Dari Lambang hadir. Hadir. Atta Halilintar hadir. Hadir. Nathan Halilintar hadir. Hadir. Mumtaz Halilintar hadir. Hadir. Alhamdulillah pada hari ini. Ibu kemarin menyampaikan ide melalui anekdot ya. Anda tahu nggak anekdot itu apa? Teks anekdot? Tidak, guru. Oke, Ibu mau menyampaikan teks anekdot. Bentar. Teks anekdot. Teks anekdot merupakan suatu bahasa pada materi bahasa Indonesia yang populer. Teks ini biasanya dapat kita temukan di berbagai media loh. Pada zaman dahulu media koran, namun sering berjalannya waktu dan perkembangannya. Nah, kan teknologi teks anekdot itu juga dapat banyak kita jumpai di media sosial. Apalagi ini kamu dapat melihat sendiri betapa ramainya media sosial kan. Ada IG, ada Twitter, ada Line. Nah itu. Nah terus ciri-ciri struktur anekdot. Selain itu, sebuah teks anekdot dengan bentuk anekdot juga memiliki struktur yang berbeda. Fungsi dari adanya teks anekdot ialah untuk membuat teks menjadi lebih rapi dan sesuai juga benar-benar berbentuk. Strukturnya adalah struktur teks anekdot ada 5 ya anak-anak. Iya, Bu. Pertama ada abstrak, orientasi, krisis, dan koda. Kalian tahu nggak itu apa? Koda itu apa, Bu? Oke, koda. Koda itu seperti penutup struktur teks anekdot. Yang terakhir ialah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut ya. Iya, Bu. Kalau reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Reaksi adalah bagian dari melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Nah, kalau krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah, utama dengan warna unik juga tidak bisa ya. Kalau orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Abstrak menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Oh, itu Atta Halilintar gak dengerin? Rame wae, gak boleh. Ayo dengerin. Terus ciri-ciri teks anekdot supaya kamu dapat bisa membedakan mana yang pengertian, mana yang tentang. Yang pertama berupa teks yang mendekati perumpunan pada sebuah teks dengan struktur. Anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Nah, yang ketiga
memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon dapat tapi menyindir. Nah, lelucon, lucu, hahaha. Terselip kritikan atau tujuan. Yang keempat, mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks terbentuk anekdot, dan di mana pembuatannya akan menyelipkan kritik. Tahu? Yes. Tahu belum? Mister. Yes, Miss. Apa saja kaidah tersebut? Kaidahnya anekdot itu apa? Yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Yang kedua, menulis sesuai struktur, yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Nah, apa itu koda tadi? Ayo. Apa Ata? Apa ayo? Jawab Pak Ata. Oh, makanya Ibu kalau mendengarkan, kalau Ibu menceritakan, Ibu menjelaskan itu dengerin. Gak gocek gue, gak culek itu. Kok ngono kuwi? Terus yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Konjungsi tahu? Enggak. Oke, enggak tahu. Bodoh berarti. Ya. Memakai kata keterangan waktu lampau. Nah, kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas buat kalian ya, buat kelompok. Kelompok 1, kelompok Mawar, terdiri dari Atta, Muntas, Laila, Siti, sama Agus. Kelompok Melati terdiri dari Segar, Enggar, Sadam, dan Bayu. Kelompok 4, Patria, Sulis, Ajeng, dan Fatimah. Kelompok keempat, kelompok Putih, ada Arum, ada Adianto, ada Denny, dan ada Ajeng. Nah, silakan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi. Ibu beri waktu 30 menit. Selesaikan. Di pos piye? Dimus. Di pos piye? Push. Gimana anak-anak? Sudah selesai belum kerjaannya? Belum, Bu. Kalau belum, besok harus dikumpulkan pada pagi hari ya. Ya, Bu. Sekian dari Ibu. Kalau ada salah kata, Ibu mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ketemu besok lagi dah, Mama. Sayang.